Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pagi ini Senin 29 September 2025. Bersama kita mengawali hari dengan merenungkan sejenak isi hati Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mata kami tertuju padamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak diam, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu untuk mendengar dan belajar memahami kehendak-Mu. Roh Kudus akan memampukan dan memberi hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini bertemakan belajar dari seekor kupu-kupu. Bacaan terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai 17. Namun yang menjadi highlight kita pagi ini adalah ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Demikian bunyinya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih SMP, saya sangat senang dengan pelajaran biologi. Salah satu yang sangat menarik bagi saya adalah metamorfosa atau proses terjadinya kupu-kupu. Sejak dari telur yang sangat kecil, dia berkembang menjadi ulat dan lama-kelamaan menjadi kepompong. Kepompong tersebut kemudian berkembang lagi menjadi seekor kupu-kupu yang indah dengan cara menanggalkan selaput yang membungkusnya pada waktu ia masih sebagai kepompong. Perhatikan bahwa untuk menjadi kupu-kupu yang bisa kita nikmati keindahannya saat dia terbang ke sana kemari dan hinggap pada setangkai bunga, dia harus melalui suatu proses pembentukan dan perubahan dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa, dan dia juga harus menanggalkan selaput lama yang membalutnya. Demikian halnya hidup di dalam Tuhan. Kita tidak akan langsung menjadi orang yang sempurna di dalam segala hal. Itulah sebabnya kita perlu perubahan dan pembentukan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kemauan kita untuk berubah setiap hari. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama kita dan yang bersifat duniawi. Dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Kita tidak boleh lagi kembali menghambakan diri kepada dosa dan keinginan-keinginan daging. Tanpa keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik, kita tidak akan bisa berubah, dan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu akan tetap ada. Firman Allah mengatakan bahwa perubahan adalah sebuah bagian yang sangat penting dari perkembangan kita di dalam Kristus Yesus. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia, dan ini akan terlihat dari perubahan-perubahan di dalam diri kita. Baik itu kebiasaan dalam bertutur kata, bertingkah laku, maupun di dalam perbuatan kita sehari-hari. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengambil keputusan untuk menjadi anak-anaknya tanpa melakukan perubahan yang nyata di dalam hidup kita, semuanya tidak ada artinya, sebab Tuhan sendiri menuntut kita untuk berubah. Jika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang lama masih tetap ada, berhati-hatilah, sebab kekristenan yang semacam ini tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Namun sebaliknya, tetap berusaha untuk berubah
dan melepaskan diri dari semua kebiasaan lama. Berubah berarti menanggalkan kebiasaan kedagingan yang lama dan menggantikannya dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bagaimana Engkau menginginkan kami berubah dan meninggalkan cara hidup kami yang lama sebelum kami mengenal-Mu, demikianlah kerinduan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami dan memperbarui kami senantiasa agar semakin hari kami semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.